الدار لخليفته شيخنا وجدنا مولانا محمد أرشد بن عبد الرحمن القيم ثم إلى الشيخ أسامة البربري ثم إلى أستاذنا أحمد فهمي زمزم ثم إلى أرواح والدنا مشايخنا ورسولهم وبروهم بأن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجتهم في الجنة ويرفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل عبادتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي محمد المرسلين وحسن الخاتمة في أمين العافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang ke-8 pada menyatakan kemurahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan pemberiannya. Ini bab Nabi kita bersifat pemurah. Kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa askhahum wa kana fi syahri ramadhan karrihil mursalah la yumsiku syai'an. Rasulullah bersabda adalah Nabi kita SAW itu terlebih banyak memberi akan orang daripada segala manusia. Artinya sini luar biasa. Ada pernah tertahan ada benda di rumah. Kalau ada orang yang meminta dari sini. Dan yang terlebih murah ia Nabi daripada segala manusia. Dan adalah di dalam bulan Ramadan itu terlebih sangat murah dan terlebih banyak memberi akan manusia. Nah, jadi kalau bulan sini mencontohkan orang kita nih, berhemat sedikit memberi ulang. Diumpamakan di sini seperti angin yang dilepaskan berhembus, padahal tiada ia memegang akan sesuatu daripada harta. Nah, jadi seumpama angin yang menghembus, begitulah sidin memberikan kepada manusia harta sidin tak. Karena sidin tahu nang dibariakan tuh nang jadi saham di akhirat, nang ditinggal ahli waris nang nyaman. Itu nang asli, ampun kita nang kita belanjakan tuh awan nang kita makan, awan nang kita belanjakan di jalan raya itu nang asli jadi milik kita. Nang kita tinggal, wallahu a'lam. Nah, terserah nang tertinggal apa lagi. Makanya jangan Nabi kalau ikam memberikan infak atau sedekah 1 juta, ikam seorang karena Allah, kena ahli waris ikam 100 juta masih ada dalam ikam 1 juta. Itu hadis. Nabi pernah terjadi sinin supaya asar salat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-asra fa asra. Waktu sembahyang asar Nabi pindah membalakas sedikit pada biasa. Gerakannya itu cepat dan ayat pendek sekali. Pada halal baita, kemudian setelah selesai Nabi sembahyang itu langsung masuk rumah. Fafazi'an nasu min sur'atihi. Maka para sahabat ini takut dan rasa heran. Kenapa Rasulullah jadi cepat pada biasa? Ya Rasulullah qala jakartu syai'an min tibrin indana. Aku jersin waktu sembahyang tadi lah. Tak ingat ada sedikit biji daripada emas di rumah kami. Nah, ada ingat membagi. Fakarihtu an yahbisani ya Nabi. Aku tidak mau, tidak senang kalau benda itu menahan aku, mempersulit aku di akhirat. Fa amartu bi qismatihi. Maka segera perintahkan para sahabat membagi
Nah, biji emas tadi itu akhlaknya Rasulullah. Kita separuh tinggal kan? Kenapa kita lain? Artinya Nabi itu luar biasa sekali. Ada hendak benar bermasalah. Ada kita ketujuh bermasalah. Wa kana Aliun radhiyallahu anhu idza wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana ajwadan nasi kaffan wa awsa'an nasi sadran wa asdaqan nasi lahjatan wa awfahum jimmatan wa alyanahum arikatan wa akramahum ashiratan man ra'ahu badihatan habahu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Ini Sayyidina Ali bercerita atau mensifatkan sifat Nabi Sayyidina Ali, menceritakan kepada sahabat yang lain. Dan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu apabila mensifatkan Nabi SAW, maka berkata ia adalah Nabi SAW itu terlebih murah tangan daripada segala manusia. Murah tangan itu artinya pemberian. Ini bila diberiakan karena Allah, datang pulangnya. Allah juga habar dalam Al-Quran, wa ma anfaqa min syai'in fa huwa yukhlifu. Barang siapa memberikan atau menginfakkan hartanya karena Allah, maka pasti diganti Allah. Cuma ganti itu kan gantuan duit. Nah, dari sisi mana kita tuh nyaman kena gawian ke apakah awak sehat? Menawak sehat kalau gawe dapat duit. Kalau duit banyak tapi garing bawa makan bawa mantan apa kabar? Jadi miskin juga. Duit banyak tapi bawa makan gak ada kawan. Semuanya bawa mantan sudah. Awal obat guys. Maka diantaranya banyaknya bersedekah itu obat yang paling mujarab. Terus sudah banyaknya bersedekah itu sudah. Kenapa hadisnya as-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak penyakit. Tapi saya yakin lah, hartanya halal juga sedekahkan. Halal juga hartanya sedekahkan mana? Mungkin kita koler benar bersedekah penyakit berikit di awal kita. Apa penyakitnya? Ya hati kita kada pernah nyaman. Itu dulu penyakitnya. Penyakit hati ini lebih berat daripada penyakit badan. Dia no stres, tapi hati itu sakit. Kada plong hati kita nih, memikirkan aja. Dan terlebih luas dadanya daripada segala manusia, yakni luas sabarnya dan helmnya. Nah, Nabi itu kan karena Allah Ta'ala mau mendidik Nabi ini. Tapi kita ini kan ingin mengambil contoh dari Nabi. Siapa kita kalau mencontoh? Nangaran bersabar itu, nang merasa lapang dada kita, memaafkan kesalahan orang, memaafkan kesalahan darsanak, memaafkan kesalahan anak, memaafkan kesalahan pemerintah. Ini tugas kita. Jadi kalau makan apa yang terjadi setiap manusia itu ada gurisannya sudah, pasti dijalaninya. Itu jadi kalau memaafkan pinandu sudah oleh Allah Ta'ala tuh di awal kita maupun di awal manusia lain. Punya kada pinandu pasti dendam sarik bawa panjangan. Bila sudah urusannya kebaikan terjadi, kejahatan pun akan terjadi pada diri kita masing-masing. Tapi bila kita jahat, kita berikhtiar cepat-cepat bertobat. Luas sabarnya dan hilmnya di dalam hatinya.
dan yang terlebih benar perkataannya daripada manusia, dan yang terlebih menyempurnakan janji daripada segala manusia, dan yang terlebih lembut kelakuan dan perangai daripada segala manusia, dan yang terlebih memuliakan sahabat dan kerabat daripada segala manusia. Atau alamnya Rasulullah. Sahabat, kerabat itu artinya keluarga yang dekat. Nah, kerabat itu diambil dari kalimat karabah atau kurba. Ya dalam Al-Quran itu wa atijal kurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Itu kalimatnya kerabat itu. Sahabat, keluarga nang para nang dimuliakan, dihormati. Jangan dimusuhi. Walaupun ini memusuhi kita, ini tahap latihan keimanan kita. Kita sudah tahu bang, punya ada tahu yang melawan terus tak. Ada barawaan, dendam terus, ada tahu aja, tapi sudah tahu jangan lagi. Pinandu sudah kita dalilnya Quran sudah. Kullu sabirin wa kabirin mustaqar, surah Al-Qamar. Sekecil apapun, apalagi yang besar itu detil, malaikat Allah mencatat takdir kita masing-masing, baik maupun buruk. Nah, tidak sampai ke situ dah. Ada apa lagi? Tapi pelajaran kejahatan terjadi itu tetap aja nasihat kita jalan. Cuma kita kada kawam maampihi, kada kawam menyelesaikan kita, menyelesaikan itu Allah. Nah itu jadi kada boleh syarik itu kita. Nah, karena hadis Nabi itu kan ada banyak syarik. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran itu maupun pada diri kita sendiri atau keluarga orang lain, maka kalau kau mampu ubahlah dengan tangan kamu. Falyabda alaihi kada itu sariti punya anak ada itu hadis. Tapi robah. Fa illam yastati pabilisa, kalau kada kau jauh merubah dengan tangan, maka padahi aja, nasihati. Fa'ilam yastati pabi qalbi wa jarika ada ulima. Bila kada kajuan yang kedua, cukup kita berdoa di hati, kada boleh sarik. Terus kesimpulannya, bila sarik para sakitan ampun bujurnya, itu mafhum mukhalafahnya. Bila kita sarik orang berbuat jahat, sarik kita, jadi mafhum mukhalafahnya kita tuh baik padanya. Padahal kita banyak doa kejahatan, cuma Allah masih menutupi. Dengan berkat kita rajin berjamaah, rajin berbuat baik, ditutupi Allah kejahatan kita, diampuni Allah kejahatan kita. Karena kejahatan itu ada yang diampuni selain daripada mengucap istighfar. Kalau istighfar kan jelas sudah kita minta ampun, tapi ada kebaikan, kejahatan-kejahatan yang hilang karena amal ibadat kita. Dalam Al-Quran apa? Al-hasanati yudhibnas sayi'at. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu karena Allah, itu juga bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita. Jadi kita berlatih husnudzon dengan manusia, menurut Allah Ta'ala itu jelas sudah. Karenanya bagus saja kita bertobat kejadiannya. Kerabat, sidin paling memperhatikan kerabat. Barang siapa melihat akan dia Nabi pertama-tama niscaya gurun atau takut karena ada wibawa akan dia, dan barang siapa bercampur akan dia Nabi, niscaya kasih akan dia Nabi. Yang tadi sahabat itu luar biasa, makanya sahabat itu luar biasa tingkatannya dibanding tabi'in, apalagi para aulia. Sohbah aja sudah di atas daripada kutub aulia. Sohbah itu di zaman Nabi, tapi kadang-kadang ada sahabat berpanduan Nabi melihat tidak asal berpanduan itu disebut sohbah. Kalau sahabat ya nama sebenarnya kalian berjamaah buat Nabi, nah untungnya sidin. Itu pun masih ada nama takut sahabat. Ulun ini on pian berjamaah hari-hari di surga pakai umur pian lah. Ada aja nama takut masih.
kaumnya tuh luar biasa. Ada kita, ada tapi pikir berpikir. Jadinya Nabi mengingatkan hendak mengumpul aku di dalam surga. Nah ini amalkan Allahumma ini bikasrati sujud. Kalau pertama sahabat takut, ya macam-macam kena. Banyaknya di sini sujud. Nah pada maksudnya banyaknya sembahyang sunat. Jangan imam maghrib masalah mengencak aja lagi. Menghadap mengumpul Rasulullah banyaknya sembahyang sunat. Di dalam Al-Quran juga diisyaratkan kita kalau hendak nyaman di dunia. Wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, surah Al-Qaryah itu. Nah, barang siapa banyak berat timbangan kebaikannya, berarti banyak amalnya kan? Maka orang itu akan mendapatkan kehidupan yang nyaman, habis saya. Kehidupan yang dicintai oleh Allah, yang diridai oleh Allah. Lalu sudah diridai Allah, kita lagi salah lagi nyaman dan nyaman beribadah. Atau isyarat wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, kata. Barang siapa yang timbangannya ringan, bebaya ada kebaikannya banyak kejahatannya, siap di Allah Taala neraka menunggu. Wa ummuhu hawiyah, neraka aja hawiyah. Artinya orang yang ada beramal berarti kejahatan ada orang itu. Makanya oleh karena itu memperbanyak bacaan-bacaan, memperbanyak amal-amal saleh, itu Al-Quran yang bicara. Surah Fatir ayat 10. Man kana yuridul izzata, barang siapa ingin mendapatkan kemuliaan yang tidak pernah hilang, tidak pernah habis, kemuliaan yang paling besar, falillahil izzatu jami'a, maka kemuliaan itu adalah milik Allah seluruhnya. Jadi kita hendak mendapat kemuliaan yang luar biasa, jangan berpisah dengan Allah Ta'ala. Apa artinya berpisah? Lidah dan organ kita selalu ingat Allah. Terus ayat sambungannya, ilaihi yas'adu al-kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Bacaan-bacaan yang baik, berapa juta ribu bacaan seumur hidup kita yang kita baca, dan amal-amal yang salih yang kita laksanakan, itu nanti akan naik ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naiknya, tapi syaratnya amal 3. Saya rukun sembahyang juga 3 juga. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Syarat ibadah dan bacaan itu 3 ilmunya, tauhid, fikih dan tasawuf. Ada boleh tidak? Allah jawaban dalam Quran. Di mana? Surah Al-Kahfi terakhir. Kalau ingin naik amal kita, maka surah Al-Kahfi itu menyatakan, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah di akhirat, di dunia pinandu, maka beramal amal yang benar. Tiga syarat tadi. Karena kalau 3 syarat, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau itu cukup 3 syarat, bisa ibadah kita benar. Ada masuk macam-macam. Allah sudah berfirman, wala yusyrik bi ibadati rabbih. Jangan syirik ke Allah Ta'ala kan ketika beribadah kepada Allah. Apa makna syirik di sana? Di tafsir dikatakan ada 4 macam. Pertama, ujub. Kedua, sum'ah. Ketiga, riya. Keempat, takabur. Kalau ada paham tasawuf, ini bisa masuk. Nah itu. Jadi siapa banyaknya kalimat-kalimat yang baik kita baca itu nanti akan menjadi jaminan kita. Itu tadi terkait dengan fa'amman saqulat mawazin. Nah itu syaratnya. Bilanya berat timbangan kebaikannya, selesai sudah.
Jadi waktu kita ini ditanya, satu detik itu ditanya sama Allah, kemana menggunakan waktu? Karena waktu itu milik Allah. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu semua manusia itu dalam kerugian yang besar. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Terkecuali mereka yang betul-betul beriman dan beramal saleh. Itu waktu. Wa yaquluna itu lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Berkata orang yang menyebutkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan katanya, tiada sekali-kali pernah aku lihat akan orang yang dahulu-dahulu dan orang yang kemudian seperti kelakuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan tiada yang terlebih murah daripadanya. Nah, ayo, jadi berbeda dengan nabi-nabi yang terdahulu. Karena nabi-nabi yang terdahulu itu pada kisah ma'rifah. Ada kan? Nang berjumpa Allah Ta'ala siapa? Nabi kita juga. Nah, ini kan ada. Nabi Musa hendak ada kawan juga. Ya Nabi Musa hendak melihat aku. Musa tuh di gunung. Ya Allah. Sekali mete gunung tasungkur. Ya Allah. Ada kawan juga. Ada izin. Makanya kita sebagai umat Rasul ini ada ilmu ma'rifah untuk mengenal Allah. Karena Nabi kita sudah berjumpa langsung. Jadi umatnya harus kayak itu juga. Makanya kita jadikan man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah di dunia ini, maksudnya ma'rifah, mengenal zatnya, mengenal afalnya, mengenal sifatnya, mengenal asmanya. Mun kada tahuan zatnya, bahwa zatnya itu laisa kamitslihi kita. Ada kita umpamakan, tahu umpama kita ada. Ada menyerupakan. Itu dikisahkan dalam kitab At-Tijanul Dirari dalam pelajaran tauhid. Ada 10 macam kadang-kadang berutak-atik dalam hati kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala karena dirayu oleh syaitan.